Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di Riazi Channel. Nah, di video kali ini aku membuat donat yang empuk banget. Ini keempukannya bisa bertahan 2 hingga 3 harian ya. Dan ini tuh aku pakai 2 cetakan sekaligus untuk mengetahui perbedaan hasil donatnya. Bagi yang mau tahu resep serta cara membuatnya, bisa ditonton videonya sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu channel ini agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Di wadah mixernya masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, 15 gram susu bubuk, lalu 30 gram gula pasir, 1 gram baking powder, ada 3,5 gram ragi instan dan 1 gram bread improper ya. Ini bahan keringnya kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kemudian tuangkan 145 gram campuran 1 kuning telur dan air es atau bisa pecahan es batu ya. Totalnya 145 gram dan masukkan 30 gram margarin, 2 gram garam. Nah, bahan ini langsung saja kita mixer. Mixer bahan ini dengan speed 1 atau speed paling rendah sampai menyatu, kurang lebih 1 menitan ya. Nah, setelah menyatu bahannya, kita naikkan kecepatan menjadi kecepatan 2, lalu bertahap ke kecepatan 3 atau kecepatan sedang. Mixer hingga kalis elastis atau sampai halus dan nggak lengket lagi di wadahnya ya. Taburi meja kerjanya dengan tepung terigu sedikit saja ya, tipis-tipis saja. Kemudian kita ambil adonannya dan ini aku mau tes kekalisannya. Jika sudah terbentuk window pan, selaput yang tipis nggak mudah sobek, tandanya ini udah kalis maksimal ya. Oke, ini kita bulatkan dulu sambil dilipat ke dalam seperti ini ya, agar gelembung yang sudah terlanjur terbentuk bisa pecah ya. Nah, ini adonannya siap kita timbang dan dibagi-bagi. Ini aku timbang per piecesnya seberat 30 gram. Jadi ini agak besar ya donatnya. Bisa kalian perkecil lagi ukuran donatnya ya, sesuai selera aja. Setelah selesai semuanya ditimbang, kemudian kita rounding seperti ini ya, seperti di video, sampai mulus dan enggak ada gelembung atau padat ya. Bagian bawahnya bisa kita cubit-cubit dan dirapatkan agar nanti enggak bocor ya saat digoreng. Untuk cara meronding atau membulatkan adonan ini bisa disesuaikan dengan cara masing-masing ya. Yang mana mudah bagi kalian itu aja dipakai, supaya bisa cepat ya kita merondingnya, agar nggak banyak terbentuk gelembung di dalam adonan, agar mudah buat dironding dan hasilnya lebih bagus. Setelah itu diletakkan di box donat dan bawahnya udah kita taburi terigu ya, supaya nggak lengket nanti waktu diambil. Ini kita resting kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini sudah rileks adonannya, kita ambil dari rondingan yang pertama. Lalu jangan lupa ditutup kembali supaya adonan ini nggak kering. Kemudian ini kita baluri seluruh permukaan adonannya dengan tepung terigu sampai rata ya. Lanjut pipihkan adonannya sampai gelembung-gelembungnya itu pecah ya. Nah, setelah pipih bisa kita cetak dengan ring diameter 6 cm. Ini kita tekan sampai benar-benar putus ya, dan kita ambil kelebihan adonannya. Lanjut bolongi bagian tengahnya. Jadi ini aku pakai cetakan aluminium yang ukuran diameter 6 cm. Bisa juga pakai yang ukuran 7 cm ya. Nah, setelah itu kita letakkan di alas donat. Sebelumnya alas donatnya ditaburi dengan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket. Lanjut ini kita bentuk lagi hingga selesai ya, sama seperti proses sebelumnya.
Dan yang ini aku mau cobain dicetak pakai cetakan kayu. Bagaimana hasilnya nanti kita lihat di akhir video ya. Hasil dari cetakan kayu maupun aluminium. Yang aku pakai ini cetakan kayu diameter 6 cm. Sebelumnya ini udah aku tekan sampai pipih ya, sampai keluar atau pecah gelembungnya, lalu dibolongi bagian tengahnya. Kemudian ini kita letakkan di alas donat. Lanjut, ini di proofing kurang lebih 2 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat, disesuaikan dengan suhu ruangannya. Nah, jika sudah mengembang seperti ini, langsung kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang cenderung kecil saja ya. Untuk proofingnya tadi itu aku proofing terbuka tanpa ditutup ya. Dan donat ini digoreng cukup 1 balik saja supaya nggak banyak menyerap minyak. Nah, ini kita intip bagian bawahnya, kalau udah kuning kecoklatan bisa kita balik ya. Nah, jika kedua sisinya sudah kecoklatan seperti ini, donatnya bisa kita angkat. Jangan lupa minyaknya ditiriskan, bisa pakai cooling rack ataupun bisa pakai tisu donat ya. Dan ini aku lanjut menggoreng sampai selesai. Ini dia hasil donatnya, terlihat sekali ya keempukannya. Ini menul-menul banget donatnya, dan ada white ringnya juga cukup tinggi ya, seperti ini keempukannya. Ini yang aku pakai cetakan kayu ya teman-teman, hasilnya agak bulat. Untuk yang cetakan aluminium hasilnya agak persegi bulatnya ya. Nah, ini hasil untuk cetakan aluminiumnya, keduanya sama-sama bagus ya hasilnya. Keempukannya bisa awet hingga 2-3 harian. Untuk satu resep ini menghasilkan donat ukuran sedang ke besar sebanyak 16 pieces. Untuk toppingnya disesuaikan dengan selera aja. Di sini aku pakai buttercream dan juga ditaburi keju parut. Nah, untuk buttercreamnya dibikin agak manisan ya, untuk menyeimbangkan rasa dengan kejunya yang rada asin. Nah, donat ini tuh cocok untuk ide camilan di rumah ataupun bisa buat ide jualan, karena sangat layak jual banget, pastinya banyak yang suka dan dijual pasti laris ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum.